Hadirin hadirat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya kita mengatakan ayat atau surah ini lebih afdal daripada yang lain. Boleh atau tidak? Sebagian ulama melihat itu tidak dibolehkan karena dianggap merendahkan ayat dan surah yang lain. Tetapi pendapat sebagian ulama dan juga adalah pendapat yang mayoritas dan juga itu adalah pendapat yang rajih adalah boleh, dalam artian tidak bermaksud merendahkan ayat atau surah lain, karena Al-Quran sebagai Al-Quran derajatnya sebagai mukjizat sama. Tetapi dilihat dari isi setiap ayat dan surah, isi tentu saja kalau ayat yang berbicara tentang ada disebut Fir'aun, ya, ada Abu Lahab, berbeda dengan ayat yang berbicara tentang Allah. Oleh karena itu dalam hadis sahih surah Al-Ikhlas sepadan dengan sepertiganya Al-Quran dilihat dari segi makna yang dikandung. Surah Al-Ikhlas tentang akidah, tentang tauhid, tentang sifat adalah sepertiga isinya Al-Quran. Seperti juga ayat Al-Kursi adalah satu-satunya ayat yang mengandung terbanyak asma'ullah dan juga sifat-sifat Allah. Itu sesungguhnya ayat, sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, fihi ayatun sayyidah, dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat pemimpin ayat-ayat Al-Quran atau komandonya ayat Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Baca saja ayatul kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Sebagian ulama berpendapat, bahkan banyak ulama berpendapat bahwa Al-hayyul qayyum ismul a'zam, nama Allah yang paling agung, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, siapa yang berdoa dengan menyebut memanggil Allah nama asmaul atau ismul a'zam, nama paling agungnya, pasti doanya diterima. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhir ayat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi wa Tirmidzi dengan sanad yang sahih, mengatakan Ubayyah bin Abi Ka'ab ditanya oleh Rasulullah SAW. Ubayyah bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang senior, disebut dengan termasuk juga Sayyidul Qur'an, Sayyidul Qur'an, pemimpinnya para penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Karena sahabat-sahabat itu 15.000 sahabat, dari segi keilmuan berbeda-beda juga, sama dengan kita. Di sini kalau Isya penuh sampai di sana, tetapi jamaah yang paling rajin hanya mungkin 1,5 sahabat juga begitu. 15.000 sahabat, ada yang mengatakan lebih 9.000 sahabat, ada 15 sahabat unggulan sahabat yang paling banyak disebutkan dari segi keilmuan, dari segi amal, dari segi periwayatan, termasuk diantaranya adalah Ubayyah bin Ka'ab. Beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu ayatin a'zam fi kitabillah. Hei Ubayyah bin Ka'ab, tahu enggak ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran?
sungguh engkau orang berilmu ya Ubayyah. Wallahi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, innalaha lisanan wa syafataini, sesungguhnya ayat kursi memiliki lidah dan dua bibir. Tukaddisul maliku inda sakil arsy, yang bertasbih mensucikan Allah di dekat arsy. Itu ayat kursi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ubayyah bin Ka'ab bin anaknya bercerita, yaitu Muhammad bin Ubayyah bin Ka'ab, menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi pada bapaknya. Pernah katanya suatu malam kita ada tempat penampungan kurma, pengeringan kurma. Lalu tiba-tiba datang orang mencuri, tetapi orang itu ketangkep. Lalu ditanya, "Man anta, siapa kamu?" Dia berkata, "Saya jin, saya bangsa jin." Lalu Ubayyah bin Ka'ab, "Sini, anu mau saya pegang." Ternyata dipegang, tangannya seperti anjing, halusnya seberbulu-bulu dan sebagainya. Lalu ditanya, "Apakah jin diciptakan seperti ini?" Dia mengatakan, "Tidak, masih ada lagi yang lebih cepat pergerakannya, lebih melejit lagi daripada saya." "Kenapa kau mencuri?" "Kami mendengarkan tentang beritamu bahwa engkau adalah salah seorang yang mencintai sedekah. Oleh karena itu kita ingin menikmati hartamu, kita juga ingin mencicipi." Lalu Ubayyah bin Ka'ab, bagaimana aku terlindungi darimu supaya kami tidak diganggu dengan anggotamu yang lain, jin-jin yang lain? Dia diajarkan, jin itu mengatakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Ketika pagi harinya Ubayyah bin Ka'ab melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqal khabis." Benar apa yang dibilang jin itu, al-khabis, yang jelek itu. Benar. Yang mengajarkan kita itu jin, ya. Ini hal kisah yang serupa terjadi kepada beberapa sahabat. Abdul bin Mas'ud juga begitu. Bahkan dalam riwayat cerita kisah Ubayyah bin Ka'ab ini, jin mengatakan, ini ayat kursi bila dibaca dalam satu rumah itu ayat kursi, fala yaqribanna jinnun wala ghairuhu, tidak akan mampu didekati oleh jin atau selain daripada jin. Jika dibaca iza qultaha fis sabah, jika engkau membaca di pagi hari, engkau akan terlindungi sampai sore. Jika engkau membacanya di sore hari, engkau terlindungi sampai pagi harinya. Itu adalah ayat kursi. Satu lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahihul Bukhari asahhul kutubi ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah suatu ketika diamanahkan, diberikan tanggung jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tempat penampungan zakat. Dia menjaga supaya tidak diganggu oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Ya. Maka tibalah waktunya suatu malam, datang pencuri.
Lalu Abu Hurairah menahannya, menangkap orang itu. Saya akan laporkan kepada Rasulullah. Ya. Lalu orang itu mengemis-emis, jangan kau lapor aku. Saya ada keluarga, saya betul-betul butuh, tidak ada saya bisa makan. Maka dilepaskanlah orang itu oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW di pagi harinya bertanya kepada Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah, apa yang kamu lakukan pada orang yang ketangkap di malam ini? Salah satu mukjizat Rasulullah SAW sudah mengetahui sebelum dilaporkan. Ya. Abu Hurairah mengatakan, saya melepaskannya ya Rasulullah karena dia bersumpah tidak akan kembali. Rasulullah SAW bersabda, dia pasti kembali. Dia pasti kembali. Lihat saja, dia akan kembali. Lalu Abu Hurairah pada malam kedua sudah yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah, bahkan akan kembali di malam kedua. Maka dia pun sudah mewanti-wanti dan menunggu. Pas sampai tengah malam, benar-benar lagi datang. Ditangkaplah, saya harus melaporkan kamu kepada Rasulullah. Dia mengemis-ngemis lagi, tidak lagi, saya benar-benar tidak akan kembali lagi. Sungguh, saya bersumpah tidak akan kembali lagi. Pada besok harinya, dengan dialog yang hampir serupa dengan Rasulullah SAW, Abu Hurairah, apa yang terjadi semalam dengan yang kau tangkap itu? Begini Rasul, terpaksa saya melepaskannya karena kasihan sekali saya melihatnya. Rasulullah SAW mengatakan, lihat saja, nanti akan kembali lagi. Ternyata di malam ketiga sang pencuri kembali lagi. Lalu Abu Hurairah tidak melepaskan. Udah, kamu kemarin sudah bilang tidak kembali, kamu sudah kembali ketiga kalinya lagi. Saya tidak mau lepaskan. Tidak mau lepaskan kamu. Lalu orang itu mengatakan begini, lepaskan saya. Saya mengajarkanmu sesuatu yang bila engkau membacanya ketika ingin tidur, engkau akan diberikan perlindungan dan perwakilan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melindungimu sampai di pagi hari, yaitu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ila akhir ayat. Maka dilepaskanlah orang itu. Lalu Abu Hurairah di pagi harinya datang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, benar, laki yang menyampaikan itu adalah bohong, tapi apa yang disampaikannya benar. Apakah Abu Hurairah tahu siapa yang itu memberitahu itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Dzalika syaitan, itulah setan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu bentuk diajarkan kita setiap usai sholat membaca, menghindari dari segala keburukan termasuk sihir adalah membaca ayat kursi. Ada juga orang untuk melindungi dirinya, keluarganya, ya dia membacakan setiap hari 7 kali ayat kursi ketika ingin pergi dan sebagainya agar rumahnya terlindungi atau tempat-tempat yang dianggap ada yang berharga untuk dirinya. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, khususnya bagi orang yang berbicara. Bila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah maka itu datangnya dari saya atau dari syaitan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.